Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri Baru Purworejo, Bapak Agus Sudiarsono MPD. Yang saya hormati Bapak Komite SMP Negeri 37 Purworejo beserta seluruh Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 37 Purworejo. Yang saya hormati Bapak Ibu semua wali murid SMP Negeri 37 Purworejo, baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Alhamdulillahirobbilalamin, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama pada hari yang cerah untuk mengikuti rapat pleno komite SMP Negeri 37 Purworejo. Perkenalkan pada pagi hari ini saya akan memberikan sedikit pengalaman saya. Kalau dalam pendidikan saya namanya berbagi praktik baik, Bapak Ibu. Nah, saya akan berbagi kepada Bapak Ibu semua tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya kaitannya dengan pembelajaran di SMP Negeri 37 Purworejo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasim, saya guru IPA di SMP Negeri 37 Purworejo. Kebetulan saya juga wali kelas 9B. Mungkin Bapak Ibu yang kelas 9B sering ketemu dengan saya. Sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan saya melakukan ini pagi hari ini. Yang pertama, sebagai calon guru penggerak, mengidentifikasi secara kolaboratif bersama seluruh warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Kita ketahui bahwa setiap sekolahan di Kabupaten Purworejo itu pasti memiliki aset-aset atau kekuatan-kekuatan yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Dan kekuatan itu pasti bernilai positif. Next. Nah, mari kita bersama-sama mengidentifikasi aset atau modal utama dan pemanfaatannya di SMP Negeri 37 Purworejo. Nah, karena ini berkolaboratif, apabila nanti di tengah-tengah perjalanan Bapak Ibu kepingin usul, langsung saja. Jadi tidak ada tanya jawab. Tanya jawabnya langsung di tengah-tengah acara. Tidak saya menyampaikan sampai akhir baru tanya jawab, tidak. Karena kita berkolaborasi bersama-sama meraihkan apa itu kekuatan yang dimiliki SMP Negeri 37 Purworejo. Nah, aset yang dimiliki ada 7 aset. Aset itu ya sumber daya ini tadi. Dalam pengelolaan sumber daya atau aset ada 7 hal yang dimiliki sekolah, yaitu yang pertama modal manusia, kedua modal sosial, ketiga modal politik, keempat modal agama dan budaya, kelima modal fisik, keenam modal lingkungan atau alam sekitar sekolahan, yang ketujuh modal finansial. Nah, kita akan membahasnya satu persatu, mulai dari yang pertama. Next. Modal manusia. Nah, modal manusia dan pemanfaatannya pertama-tama, sekolah kita SMP Negeri 37 Purworejo memiliki modal manusia, yaitu kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, pengawas sekolah, murid, wali murid atau komite sekolah, dan masyarakat. Nah, kita akan mencoba satu persatu mulai dari kepala sekolah. Kepala sekolah di SMP Negeri 37 Purworejo ini sudah S2. S2 ini kenapa Bapak Ibu? Magister pendidikan gitu. Nah, Bapak Kepala Sekolah gelarnya MPD, Magister Manajemen Pendidikan. Nah, tugas kepala sekolah adalah sebagai leader dan manajer sekolah. Lalu yang akan manajer Bapak Ibu guru dan karyawan semuanya agar sekolah kita itu berjalan dengan baik. Guru, guru di SMP Negeri 37 Purworejo rata-rata gurunya sudah S1, bahkan ada yang S2. Yang tadi Bu Balia
S2. Nah, semua hampir rata-rata bersetri yang belum cuma 2. Saya dan Pak Miftahudin Guru Agama itu yang belum memiliki sertifikasi pendidikan. Alhamdulillah saya sudah terpanggil. Saya akan tes besok tanggal 18. Doakan mudah-mudahan lulus ya. Kalau saya lulus berarti sedikitnya nomor 10. Jadi yang belum bisa panggil. Amin. Insya Allah tahun depan akan panggilan. Saya tidak daftar tapi saya dipanggil. Ada namanya CPD dalam jabatan. Jadi dipanggil oleh Kementerian Pendidikan atau ya, jadi saya hari ini ikut 2 Bapak Ibu. Yang pertama guru penggerak, yang kedua program profesi guru. Mudah-mudahan insya Allah kuat bisa menjalani sampai akhir. Nah, tugas guru itu untuk memimpin pembelajaran karena semua guru sudah berijazah dan sudah berniat mengajar sesuai dengan ijazahnya, sesuai dengan sertifikat pendidikannya. Guru agama yang ajar agama, guru PPKN ajar PPKN, pas sesuai dengan sertifikasinya masing-masing. Next. Nah, tenaga kependidikan di SMP Negeri 3 Mojokerto sudah lulus SMA, sudah lulus D3, dan ada yang sudah lulus S1. Nah, tugas dari tenaga pendidikan adalah untuk mengelola administrasi, surat masuk, surat keluar, dan menjaga keamanan sekolah. Oke, karena tenaga kependidikan tidak hanya bapak ibu yang ada di tempat usaha, tapi juga termasuk akun sama yang tugas kebersihan ini. Tidak saya sebutkan namanya lagi. Nah, yang selanjutnya pengawas sekolah. Dalam kegiatan pendidikan tentu akan ada seorang pengawas sekolah yang berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. Tugasnya yaitu untuk melakukan supervisi akademik sekolah. Yang kedua, memantau tata kelola sekolah. Nanti kalau tata sekolah kurang baik, sudah ada yang mengingatkan, namanya pengawas sekolah. Dan yang terakhir, untuk mengevaluasi kinerja sekolah dan melakukan pengembangan sekolah. Nah, yang keempat yaitu murid. Murid merupakan modal manusia yang pertama di SMP Negeri 3 Purworejo. Murid di sekolah kita ini mempunyai latar belakang yang heterogen. Heterogen itu macam-macam, Bapak Ibu. Heterogen itu artinya macam-macam, berbeda-beda. Ada yang mempunyai bakat seni, ada yang memiliki bakat olahraga, dan ada yang bakatnya hanya akademiknya saja. Ya, kalau olahraga tidak bisa. Seperti saya kan basket ya, seolah-olah ikon Polri ya, orang mes ya, Amel dengan sulam kaiso. Mungkin setelah Bapak Ibu juga ada yang seperti itu. Bakatnya cuma di akademik yang olahraga. Tidak ada masalah, karena itulah heterogen. Karena dalam kurikulum pendidikan kita sebagai guru akan mendidik putra-putri Bapak Ibu sekalian agar menjadi anak yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, tugas murid ya sebagai tutor sebaya. Tutor sebaya itu belajar bareng, belajar kelompok. Jadi kalau anak panjenengan ini Bapak Ibu sekalian dikasih tugas oleh guru bawa ini bawa itu, untuk tugas kelompok dibantu gitu Bapak Ibu supaya kemudian mereka juga menjadi murid yang memiliki keterampilan sesuai yang diharapkan oleh Bapak Ibu semuanya. Walaupun dalam perjalanan hasilnya tidak maksimal, banyak masalah. Yang penting bisa. Yang selanjutnya adalah wali murid atau pemimpin sekolah. Ini letak Bapak Ibu sekalian. SMP Negeri 3 pastinya memiliki latar belakang yang heterogen. Nah, maka tugas wali murid Bapak Ibu sekalian beserta pemimpin sekolah yaitu
terkait kebijakan sekolah, berkolaborasi membangun kemajuan sekolah, menggalang dukungan dari orang tua dan masyarakat dalam bentuk materi maupun materi. Itu tadi ya, program presiden disuruh masak, goreng, dan dibantu goreng, kalau ini kan kriteria di bawah ini macam-macam. Ini adalah untuk dukungan bapak ibu sekalian, baik moral maupun materi. Selanjutnya ada modal masyarakat. Masyarakat ini adalah tetangga sekitar kita. Ya mungkin tetangga kita ini tidak menyekolahkan anaknya di sini. Inilah kategori masyarakat sekitar. Nah, masyarakat fungsinya untuk apa? Untuk memberi dukungan dalam bentuk materi maupun materi juga. Apabila mungkin nanti ada kemah, keliling, keluar, terus haus, minum, sama jadi sebenarnya pokoknya wow. Nah itu kan termasuk dukungan mau materi gitu. Lanjutnya, nah itulah modal manusia. Modal manusia ada 7 sampai dengan masyarakat sipil, guru, kepala sekolah, kemudian masyarakat, wali murid. Nah selanjutnya modal sosial. Modal terasa sekolah yang kedua, modal sosial yang pertama adalah setiap bapak ibu guru sudah melakukan MBMP. Apa itu MBMP? Musyawarah guru mata pelajaran. Itu merupakan wadah komunikasi guru untuk menggali informasi yang terbaru. Jadi bapak ibu tidak usah khawatir, pelajaran yang diajarkan kepada anak-anak panjenengan ini sudah terbaru sesuai musyawarah guru mata pelajaran. Ini perlu ganti, ganti mana? Ini bapak-bapaknya besok ganti lagi. Nanti yang terbaru. Nanti bapak ibu nggak usah khawatir. Program guru penggerak dikabarkan sampai angkatan 15. Saya angkatan 11 masih keempat. Jadi kalau masih ada 4 lagi, ini perlu merdeka masih. Yang kedua, komunitas belajar. Bapak ibu guru di sini juga sudah melakukan komunitas belajar namanya Trisata. Artinya 37 Trisata. Komunitas ini juga untuk mencari informasi baru yang ditularkan kepada guru SMP Negeri 37 agar bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat oleh murid sendiri. Murid-murid panjenengan sudah memiliki keyakinan kelas masing-masing sesuai dengan pengetahuan masing-masing. Keyakinan di kelas 7 berbeda dengan keyakinan kelas di kelas 9. Karena kelas 7 biasanya masih memiliki kalimat-kalimat dasar. Oleh itu sudah punya keyakinan kelas sendiri. Keyakinan kelas itu mirip dengan kata tertentu tapi dibuat sendiri oleh murid, dibuat sendiri oleh anak panjenengan semua. Aku kepingin begini, aku kepingin begitu lah itu juga atas kesepakatan bersama, namanya keyakinan kelas. Yang selanjutnya rapat alumni dan komite sebagai sarana komunikasi dalam menyampaikan informasi dari sekolah termasuk kegiatan pada hari ini. Selanjutnya panitia kegiatan sekolah dibuat untuk mengelola kegiatan berjalan lancar. Panitia juga penting. Panitia bisa melibatkan masyarakat maupun hanya melibatkan masyarakat guru dan murid saja. Next, modal yang ketiga yaitu modal politik. Politik dalam pendidikan itu penting Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena yang pertama akan ada kebijakan kepala sekolah dalam mengambil keputusan sehingga Bapak bermanfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Yang kedua adanya kerjasama sekolah. Ini adalah contoh kerjasama ya. Yang pertama dengan puskesmas.
dalam program sekolah sehat. Setiap tahun ajaran baru di kelas 7 itu ada pengukuran ibadah, puskesmas benar yang datang ke sini. Terus juga kerjasama dengan polsek dalam hal sekolah aman, sekolah sekolah aman, dan bebas dari narkoba, itu yang terpenting. Dan juga kerjasama dengan pemerintah desa bantuan bagi siswa yang kurang mampu. Sekolah kita menerima kartu Indonesia Pintar, kartu PKH, macam-macam. Itu yang itu kebetulan saya hadir. Alhamdulillah kali ini banyak lebih dari 160 dari 199. Mungkin 80% dapat bantuan. Nah, selanjutnya ada modal agama dan modal budaya. Ini adalah aset yang keempat, yaitu modal agama dan budaya. Sampai dari 37 Purworejo seringkali memanggil ustaz, contohnya dalam keagamaan, karena mayoritas murid di sekolah kita Muslim. Ustaz ini dipanggil untuk mengisi acara contohnya yang berat. Ketika pramuka biasanya sebelah kiri mahal. Terus Maulid Nabi di ruangan ini, di Surat Mi'raj di sini juga, ada perayaan dari ustaz selama ini juga. Kami sering memanggil ustaz-ustaz yang berbeda-beda. Selanjutnya modal dari budaya, yaitu sampai dari 37 juga memanggil guru dari luar, yaitu komunitas seni. Contohnya adalah Karawitan. Karawitan ini gurunya dari Jawa Tengah, dari Kami Gadung. Terus ada guru Bala, ini juga gurunya dari terus kalau yang band ini dari Jogja begini. Percuma kan? Makanya ada yang bermata band jauh-jauh kan luar biasa. Nah ini adalah modal budaya. Lanjutnya yang ke berapa ini baru? 5 ya. Modal yang kelima adalah modal fisik. Modal fisik ini sering Bapak Ibu lihat. Yang pertama adanya gedung sekolah, yang kedua adanya jaringan internet. Ya, kalau nggak ada internet juga agak susah. Ya alhamdulillah sekolah kita sudah ada internetnya. Murid Bapak Ibu juga sudah memiliki kota masing-masing. Banyak yang tahu saya lah dari mudah-mudahan banyak yang dan tentunya modal fisik dekat dengan jalan raya sehingga memudahkan akses transportasi, bisa naik motor, bus, dan misalnya 5 menit sampai. Maka saya alhamdulillah bisa sampai sini dalam waktu 50 menit. Rumah saya di Kemiri, sama ada Kemiri biasanya itu kesini bus 50 menit. Lanjut, modal yang kedua adalah modal lingkungan. Modal lingkungan atau alam sekitar di sekolahan ini juga bisa digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama bisa dekat dengan sungai, kolam ikan, dan pertanian perkebunan. Ini untuk pembelajaran penampakan alam. Oh iya, nampak. Jadi murid itu belajar tidak hanya bayangin, tapi benar-benar melihat itu pola. Dalam pelajaran IPA juga begitu, menimbang itu apa? Ya saya kasih lihat ini loh timbangan. Tekanan zat padat ini loh, tekanan itu begini ketika dalam sepatu tekanan. Murid menjadikan itu tidak hanya membayangkan tapi juga melihat bentuknya. Penampakan alam itu juga penting. Selain itu juga ada tempat wisata di sekitar sekolah kita, yaitu
Joko dan lebih mampu gitu ya. Sering kesana banget loh. Nah ini juga sebagai tempat sumber belajar tentang makanan lampu ini ternyata wisata itu juga bermanfaat dalam manusia. Yang terakhir adalah finansial, yaitu keuangan. Dana bos bisa dimanfaatkan untuk kegiatan operasional sekolah. Hanya terkait operasional gitu. Jadi bos ini juga penting tergantung banyak sedikitnya murid. Semakin banyak muridnya, bosnya semakin bagus. Sehingga harapan saya Bapak Ibu bisa mengajak tetangga sekitarnya maupun saudara-saudaranya untuk sekolah di SMP Negeri 37 Mojo agar finansialnya juga semakin baik. Seperti sekolahnya tambah bagus. Yang kedua, operasi sekolah ini juga ada di SMP kita, menjual es krim, menjual kecil-kecilan. Selain adanya kantin, operasi sekolah juga termasuk menjual seragam sekolah dan atribut-atributnya. Peluang pramuka juga ada. Yang ketiga adanya kualitas kelas, ini juga dimanfaatkan oleh murid pendidikan untuk membiayai kebutuhan kelas. Yang beli file, misal, itu juga sering jam. Yang terakhir, tempat pendidikan dari wali murid untuk operasional sekolah yang berpihak pada murid. Tempat ini nanti akan dibahas bersama-sama dalam rapat pleno komite. Jadi saya akan membahas tempat pendidikan. Lanjut. Nah, dari 7 aset atau kekuatan yang dimiliki oleh SMP Negeri dapat kita simpulkan ya bersama-sama. Nah, sebelumnya ini ada usul saran buatan sebelum disimpulkan. Betul. Aja deh. Maka kesimpulannya bahwa aset yang ada di sebuah komunitas atau di sebuah sekolah ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menambah pengalaman bagi murid dan meningkatkan kualitas pendidikan yang berpihak kepada murid. Jadi setiap keinginan murid itu insya Allah ada. Keinginan ngebet, keinginan ngebantu, keinginan dasar ada, keinginan politik juga ada. Jadi kita harus ditambah dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas yang berpihak pada murid. Nah, maka selanjutnya kebutuhan itu apa dong? Dilihat dari sumber daya alam yang tadi sudah saya tampilkan di slide sebelumnya, bahwa sumber daya alam itu berpotensi ada lahan pertanian yang subur, sering bisa subur itu dayanya cukup. Nah, maka bisa pengembangan bibit pohon yang berkelanjutan. Nah, di sekolah kita itu juga sudah melakukan proyek P5 terkait dengan pertanian dan perkebunan. Jadi bisa disampaikan oleh Pak Arif. Nah, yang kedua adanya keterampilan murid, yaitu dalam pertanian kerajinan bambu, besek, gitu. Dapat ditingkatkan melalui pelatihan atau proyek mobil pelajar Pancasila atau P5. P5 itu singkatan ya, P5 itu proyek profil pelajar Pancasila. Nah, kalau dilihat dari budaya lokal, bahwa budaya di lingkungan sekolah kita ini dapat digunakan untuk keagamaan atau pariwisata, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Umpamanya program pendidikan bisa rebana, dengan seperti nanti apa pengajian terus sering tampil di kampung-kampung atau komunitas kampung gitu kan, macam-macam. Nah, yang kedua mungkin dari kesenian, ada yang bolaan, itu
bidang pentas masing-masing. Itu juga hubungannya dengan kepariwisataan. Ya, sukanya ngeband, main musik itu juga pariwisata. Untuk menghibur masyarakat yang berkunjung ke suatu tempat pariwisata bisa di apa yang besok kalau sudah besar harapannya begitu. Sekarang masih harus belajar bagaimana sebenarnya tampil. Ini apa? Yang kedua kaitannya dengan komunitas. Maka peran masyarakat yang aktif juga dapat memperkuat kolaborasi dan pengembangan ekonomi. Dan semakin aktif dukungan masyarakat sekitar juga ekonominya juga semakin lancar terus berkembang. Next, maka terakhir untuk mengakhiri pada bagian ini rekomendasi yang dapat saya sampaikan kepada panjenengan semua. Yang pertama, perlu adanya pelatihan yang efisien, bagaimana bisa panennya banyak tapi biayanya sedikit. Yang kedua, program kewirausahaan juga penting untuk masa depan murid-murid kita. Putra putri panjenengan semuanya. Yang ketiga, festival budaya untuk menarik murid juga dalam perkembangan pariwisata. Walaupun bagiannya tren lebih ke depan. Ini bagian masing-masing. Yang terakhir untuk membangun jaringan antara petani dan pengusaha ini kalau dalam pertanian. Bagaimana bisa dijual bulan sekali beberapa tahun sekali itu juga perlu. Nah, sehingga optimalisasi aset ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman belajar murid setelah berkelanjutan di SMP Negeri 20 tidak hanya di kelas 7 berhenti kelas 8 ini proyek kelima itu terus belajar kelas 7 lanjut ke 8 kelas 9 sampai lulus. Nanti di SMA ada lagi dengan kegiatan yang berbeda. Itu sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam dan bahagia. Next. Ya, aku hasil calon berperan angkatan 11. Terima kasih kalau mama apabila bagi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.